PPTKM ini akan diperpanjang. Nah, sejauh mana sih nanti kita bicarakan juga. Dan kemudian yang berikutnya nanti telah hadir ini sekarang Pak Sekretari Bapak Baskoro Haji. Selamat siang. Selamat siang Pak Seto. Kemudian hadir juga Dr. Desinta Putri Mulya MSc, spesialis penyakit dalam dan juga konsultan alergi serta imunologi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Siang juga ini tadi Pak Bupati sedang wawancara dengan Televisi Jakarta, jadi mohon pada akhir saja. Jadi nanti kita bicarakan kaitannya dengan vaksin yang sekarang lagi populer. Jadi Pak Sri Purnomo baru laris Pak ini. Baru laris ya. Nah ini juga tadi baru aja WA kalau beliau lagi wawancara dengan Jakarta gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kira kita tahu bahwa sejauh dan Bali sekarang memberlakukan PTKM, pembatasan terbatas untuk kegiatan masyarakat, dan ini kemudian banyak menimbulkan tentu ada dampaknya karena ternyata bisa menekan meskipun belum signifikan. Jadi menekan yang terpapar kaitannya dengan virus COVID-19 ini meskipun belum signifikan. Dan kemudian kaitannya dengan ini kemarin juga yang menjadi geger adalah bagaimana vaksinasi sudah dimulai, dan bahkan Pak Bupati Sleman Pak Sri Purnomo belum sepekan di vaksin, tapi kemudian terpapar. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan meskipun Bapak Bupati juga menyampaikan bahwa karena vaksin, tetapi karena mungkin ada suatu hal. Nah, siang ini kita bahas, kita kehadiran juga Dr. Desinta yang juga pakar dalam bidang itu. Nah, baik itu. Tapi sebelumnya saya akan minta Bapak Sekda DIY untuk berbicara kaitannya dengan PTKM dan kemungkinan juga pembicaraan kaitannya dengan vaksin. Bagaimana DIY mulai dilakukan vaksin itu? Silakan Pak Baskoro. Monggo Pak Sekda, Mas. Jadi sebetulnya yang pertama saya ingin bicara soal PTKM dulu ya. Kita sepakati singkatannya PTKM aja ya, karena ini bermacam-macam. Ya, PPKM ya. Ada yang PSBB murni, mini, ada yang pokoknya kita sebut PTKM saja, pembatasan terbatas gitu. Jadi kalau kita melihat mulai dari tanggal berapa kemarin? Tanggal 14 ya. Tanggal 14. Ya, tanggal 14. Tanggal 14 sudah berjalan sekitar 10 hari ya, karena nanti akan berakhir pada tanggal 25. Saya sebelumnya sudah agak ayem lah, walaupun sedikit, tetapi ada kecenderungan penurunan kurang lebih sekitar 5% dari yang konfirmasi positif. Tapi ternyata kan kemarin ada booming yang bikin saya agak ndredeg juga gitu. Galau, ternyata kita hampir mendekati 457. Waktu saya cek ke lab, ternyata itu ya hasil swab yang 4 hari terakhir dari hari kemarin gitu. Itu artinya bahwa pemberlakuan PTKM-nya sudah berjalan kurang lebih sekitar lebih dari seminggu. Kemudian di swab ternyata ada 457 orang yang terkonfirmasi positif. Ini tentu memprihatinkan untuk kita. Lalu sebetulnya selama 2 minggu dilakukan PTKM sudah banyak keluhan dari kawan-kawan pelaku ekonomi, Mas Okto dan Bapak Ibu sekalian. Nah, pelaku-pelaku ekonomi sudah banyak yang datang, banyak yang WA, yang intinya jangan ini baru mau bergerak sudah dihentikan lagi gitu. Sementara relaksasi kredit ini hanya sampai Maret ini gitu. Tapi saya tadi sudah cek ke OJK, relaksasi kredit diperpanjang sampai dengan bulan Juli nanti. Tapi lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Mas Okto, saya kira kita mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pusat yang saya sudah mendengar secara lisan, tetapi hari ini saya belum mendapatkan surat resminya tentang pemberlakuan PTKM diperpanjang lagi. Ini saya kira pil pahit bagi teman-teman pelaku ekonomi, namun bagi kawan-kawan yang
prihatin dengan kondisi kesehatan masyarakat, mungkin termasuk Bu Desinta itu. Ini Ibu Desinta apa Mbak Desinta nih? Bu dokter apa Mbak dokter gitu. Itu pasti juga akan senang kalau ada perpanjangan supaya penurunan angka konfirmasinya bisa kita turunkan. Namun saya justru pada kesempatan ini nanti barangkali ada beberapa Bapak Ibu yang bisa memberikan tambahan asupan. Kira-kira PPKM yang besok itu kita mau dimodifikasi seperti apa lagi gitu ya. Tadi saya mendapatkan pesan dari Pak Gubernur supaya ada pendirian posko-posko yang bisa melakukan screening terhadap tamu-tamu yang datang. Ini saya kira sama kembali kepada pemberlakuan pembatasan pada saat awal-awal bulan Maret, April dulu di desa-desa, di kampung-kampung itu ada posko-posko screening, walaupun ada yang berlebihan sampai nutup pintu, menutup jalan semua gitu ya. Tapi itu hal yang positif sebetulnya dalam rangka untuk pemberlakuan. Ini kalau kaitannya dengan pembatasan, Mas Soto dan Bapak Ibu sekalian. Lalu tentang vaksinasi, hari ini kita sudah menyelesaikan cukup banyak untuk teman-teman nakes. Kita dari 26.000 vaksin yang sudah kita terima, ini kan kita peruntukkan untuk teman-teman nakes, dan kemarin sempat ada heboh karena Pak Sri Purnomo mengumumkan bahwa beliau terkonfirmasi positif. Ya, itu siangnya baru saja ada kegiatan bersama saya pemasangan patok jalan tol itu. Nah, ini nanti mungkin Bu Desinta yang bisa, Bu Dokter yang bisa menjelaskan, tapi sedikit yang saya terima. Jadi tadi malam kan saya mohon teman-teman para dokter bisa memberikan masukan dan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan itu. Dan saya kira Pak Sri Purnomo secara sendiri sudah menyampaikan apa yang terjadi, dan saya kira karena hari ini ada Pak Sri Purnomo, saya kira nanti beliau bisa menyampaikan. Nanti Mas Sekda sementara. Iya, Pak Sekda. Jadi masih kita cari kira-kira format apa sih yang pas untuk Jogja, karena kalau kita lihat memang yang paling tertekan adalah dari para pelaku ekonomi. Jadi itu yang kemudian menjadikan beberapa hal, termasuk beberapa pelaku ekonomi penjual angkringan itu beberapa saat yang lalu mengadakan aksi protes di Balai Kota Jakarta. Nah, kemudian kaitannya dengan vaksinasi, yang kemudian yang terakhir adalah kasusnya Pak Bupati Sleman yang belum ada sepekan divaksin, tapi kemudian baru sekali divaksin, tapi kemudian kemarin positif. Itu yang kemudian menjadikan banyak yang kemudian was-was. Apa sih sebenarnya? Dan nanti mungkin Ibu Dr. Desinta yang ahli imunologi ini tadi akan menjelaskan apa sebenarnya, dan apa masyarakat ini sebenarnya ada ketakutan. Nanti bisa dijelaskan sebenarnya kayak apa sih vaksinasi nanti mendatang. Silakan Ibu Dr. Desinta. Iya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menerangkan soal vaksinasi. Jadi sebetulnya kalau vaksinasi mungkin banyak masyarakat yang sekarang sudah memahami ya apa itu vaksinasi. Jadi memang vaksinasi ini salah satu upaya pencegahan untuk menguatkan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, yaitu protokol kesehatan. Jadi bukan menggantikan. Jadi karena kan selama ini ada yang berpikiran kalau setelah divaksin protokol kesehatan kita bisa lepas, tapi sebetulnya vaksinasi ini dalam upaya untuk menguatkan. Jadi kita dengan adanya vaksinasi harapan kita bisa memutus rantai penularan dari COVID. Jadi kalau vaksin itu sendiri sebetulnya upaya kita untuk memberikan suatu contoh patogen. Baik kalau yang saat ini kita terima adalah vaksin Sinovac, itu adalah suatu virus yang dimatikan. Jadi kalau artinya dimatikan, artinya virus ini sudah tidak memiliki kemampuan untuk bereplikasi. Jadi tidak mungkin untuk menulari atau menyebabkan sakit karena memang sudah dimatikan. Jadi kemampuannya dia untuk bereplikasi sudah dikurangi. Nah, mungkin bisa dibantu untuk slide yang tadi saya kirim. Oke ya, Oke gitu.
Terima kasih. Ini disiapkan, silakan dibantu Ya, untuk slide-nya. belum kelihatan di share. Oh iya, belum. Bentar. Nah, ini. Ya, yang sebelumnya Pak, yang tentang antibodi ya. Yang tentang imunoglobulin, tadi saya udah kirim. Nah, ini. Mungkin kalau dibesarkan sedikit kita bisa lihat lebih jelas ya. Jadi sebetulnya vaksinasi ini mencontoh infeksi alami yang kita dapati. Jadi pada infeksi alami, maka kita akan membentuk yang namanya antibodi. Jadi kalau kita lihat kalau infeksi ini gambaran infeksi alami ya. Jadi di minggu yang warna abu-abu itu adalah virus memasuki tubuh. Di sini ada masa yang kita sebut sebagai masa inkubasi, yaitu masa dia masuk hingga kemudian muncul gejala. Nah, yang warnanya sudah mulai ke krem ya, yang sebelah kanan. Nah, hal yang pertama akan bisa kita deteksi itu antigen dari virus yang kita sebut, pemeriksaan yang sekarang bisa dikerjakan, misalnya swab antigen. Nah, kalau kita lihat pada minggu kedua baru terbentuk suatu imunoglobulin. Ya, jadi yang warna hijau itu adalah imunoglobulin G. Mungkin bisa dibantu untuk menunjukkan ya. Jadi itu imunoglobulin G. Jadi yang kita inginkan ini adalah pembentukan imunoglobulin ini. Nah, yang warna hijau di atas. Jadi kita menginginkan suatu imunoglobulin yang kadarnya tinggi dan berlangsung lama, sehingga nanti akan memproteksi diri kita. Jadi kalau kita lihat IgG ini muncul pada minggu kedua setelah munculnya gejala. Jadi artinya kalau kita meniru ini dalam pemberian vaksinasi, maka antibodi itu akan mulai terbentuk artinya belum optimal ya, mulai terbentuk itu pada minggu kedua. Ini mengapa setelah divaksinasi kita harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pada waktu divaksinasi, anggaplah kita misalnya vaksinasi minggu pertama gitu ya, kita vaksinasi, maka paling tidak kita harus betul-betul antibodi itu belum terbentuk hingga minggu kedua. Jadi kita memang benar-benar harus memperhatikan kesehatan. Bahkan setelah divaksinasi yang kedua pun, jadi untuk SARS-CoV ini akan ada 2 kali vaksinasi, yaitu hari ke-0 dan hari ke-14, tetap protokol kesehatan harus dipakai. Jadi pada pemberian vaksinasi yang di hari pertama, hingga nanti terbentuknya antibodi, seseorang masih mungkin untuk tertular SARS-CoV. Jadi tertular COVID itu masih memungkinkan. Apalagi kalau hari sebelum dia divaksinasi, sebetulnya dia sudah ada kontak terlebih dahulu. Sudah ada kontak dulu dengan orang yang bergejala atau ada orang dengan OTG gitu ya. Sudah ada kontak tertular, tapi gejalanya belum muncul, belum bisa dideteksi antigennya, tapi sudah ada virus. Jadi bisa saja terjadi suatu kesannya adalah infeksi pasca vaksinasi, padahal sebetulnya ini bukan. Ini adalah bukan karena vaksinnya, tapi ini karena memang sudah tertular sebelumnya atau tertular pada saat pos divaksinasi, tapi antibodi belum terbentuk. Dan memang yang perlu digarisbawahi, adanya antibodi ini tidak membuat seseorang itu betul-betul Superman, benar-benar tidak akan tertular penyakit itu enggak. Jadi ada 2 tujuan pemberian vaksinasi untuk membentuk antibodi ini. Yang pertama adalah tujuannya supaya jangan sampai manifestasi klinis, jangan sampai tertular COVID, atau andaikan pun dia kemudian akan terkena, maka gejalanya tidak berat. Itu yang kita inginkan. Jadi 2 tujuan itu. Kenapa kok kita menginginkan kalau misalnya pun kena COVID, ini bukan menginginkan ya, misalnya kena COVID jangan berat, karena kita tahu sekarang peralatan atau sarana prasarana rumah sakit kita itu terbatas, terutama yang namanya ventilator. Jadi kita sangat tidak menginginkan pasien-pasien COVID kita jatuh ke dalam sesuatu yang parah. Jadi itu salah satu tujuannya untuk dilakukan vaksinasi, yaitu pembentukan antibodi ini. Demikian penjelasan saya sementara. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bisa terjadi suatu infeksi beberapa hari setelah dilakukan vaksinasi, jawabannya itu mungkin karena memang antibodi belum terbentuk, satu, kedua mungkin sudah ada kontak sebelumnya, ketiga mungkin setelah vaksin juga sudah ada kontak dan tubuh belum mempunyai antibodi. Demikian.
Iya, iya. Jadi ternyata memang begitu ya. Jadi kalau kemudian terjadi ada hal-hal yang kaitannya dengan misalnya kayak yang dialami oleh Bupati Sleman, ternyata memang begitu ya. Dan selamat datang Bapak Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Selamat datang. Masih mute itu. Ya, ya. Pak Sri masih mute. Oh masih mute, Pak Sri masih mic-nya masih mute Pak Sri. Ya. Ya, Halo, sudah? ya, sampun Pak Sri. Silakan Pak Sri. Jadi tadi ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Dr. Desinta, ini juga ahli imunologi dari rumah sakit CIH ya. Kemudian juga tadi dijelaskan itu. Nah sekarang Sarjito ya maksud saya itu, dan Sarjito nantinya. Dan Pak Sri Purnomo tadi ada beberapa pertanyaan juga dari ini, ada Pak Sekda juga kaitannya dengan Pak Bupati. Monggo Pak Bupati bisa dijelaskan. Gimana Pak Oto? Nah, jadi jelaskan bagaimana Pak Bupati tadi bisa meskipun seminggu kemudian sudah divaksin, kemudian tiba-tiba tadi kemarin dinyatakan positif. Mungkin bisa ceritakan awalnya. Tadi Bu Desinta memang mengatakan kalau memang kalau belum 2 kali memang belum gitu. Monggo Pak Sri Purnomo bisa dijelaskan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semuanya, Pak Oto dan juga Pak Sekda, Bu Dokter. Kami memang pada tanggal 14 Januari, hari Kamis, 8 hari yang lalu, kami ketika akan divaksin itu sudah melalui rangkaian mekanisme, yaitu cek tensinya termasuk kategori yang dibolehkan, kemudian cek gula darah, kami juga gula darah juga masih bisa, kemudian kami divaksin. Nah, setelah divaksin hari Kamis itu ya kami aktivitas biasa ketika kami divaksin lengan kiri. Kemudian kalau ditanya pada orang rasanya bagaimana ya, seperti ada dikit pegel-pegel dikit, itu kan seperti kalau dulu kecil dicacar, itu kan begitu. Kemudian saya aktivitas biasa. Kemudian hari Minggu kan hobi saya olahraga lari. Saya hari Minggu itu masih lari 10 kilo. Kemudian biasanya kalau saya lari itu 2 hari sekali. Hari Selasa itu kami hari Seninnya kami mengantarkan Pak Menteri Perikanan dan Kelautan di Jalan Kaliurang untuk melebar bine. Saya pada saat siang hari itu saya merasa siang hari setelah selesai itu kok hidung saya buntet kedua-duanya gitu loh. Saya itu sudah akan ada flu. Nah, kemudian tapi ya bisa diatasi semua. Mungkin ini hanya agak gitu kan. Kemudian saya bersihkan. Saya aktivitas ke kantor. Kemudian hari Selasa pagi, dulu Selasa itu kan dari Bapak Gubernur sama Pak Sekda, kami mengadakan pemasangan pancang calon untuk bikin jalan tol Jogja Bawen itu bersama beliau. Tapi pagi harinya saya mestinya akan lari, kok di persendian saya sudah mulai agak seperti orang mau kena flu, itu kan di persendian sudah rasa kaku-kaku. Kami tapi tidak bisa lari, kami hanya jalan, tapi jalannya kami 1,5 jam jalan cepat. Dan kemudian dereke acara dengan Bapak Gubernur, Pak Sekda di SMP 2 Tempel untuk pemasangan yang panjang. Saya kira itu juga masih biasa-biasa saja. Kemudian hanya Selasa malam Rebu, saya merasa mulai batuk-batuk. Kemudian mulai batuk-batuk, kemudian diikuti juga suhunya agak tinggi. Kemudian Rabu pagi saya masih ke kantor biasa, tapi siang harinya setelah jam 12 saya istirahat di rumah. Saya disarankan untuk kami berupaya untuk antigen, untuk dicek dengan antigen dan hasilnya positif. Nah, dari kami untuk dengan antigen positif, kemudian dilanjutkan dengan PCR swab. Kalau tadi kan belum swab, tapi sekarang yang swabnya hari Kamis pagi kami dinyatakan positif juga. Nah, dari positif itu, kemudian kami cek oleh dokter penyakit dalam, sebenarnya fisik kami biasa-biasa saja. Nah, kemudian siang harinya saya ke rumah sakit RSUD untuk di ronsen torak, kemudian juga CT scan di torak, hasilnya
Dan di situ juga bersih, tidak ya artinya bersih, sehat. Saya ditanya mau isolasi di rumah sakit, di rumah saya kan karena merasa tidak bergejala. Hanya pertamanya hari Rabu itu terasa agak berat, mungkin ada batuk, kemudian ada sedikit flu, kemudian juga suhunya tinggi, saya sudah istirahat di rumah. Nah, kemudian dari hari Kamis, kemudian hari Jumat, malam hari kondisinya fisik sehat walafiat. Begitu Pak Oto. Ya, iya. Jadi sampai sekarang memang Pak Asri juga kelihatan sehat kok. Iya. Dan Pak Asri, tadi ada pertanyaan juga dari yang ada kita, apakah juga Pak Asri sudah divaksinasi yang pertama, apakah akan dilakukan yang kedua, Pak Asri? Ya, sebetulnya kan saya kan nanti kan kalau memang dibolehkan ya saya untuk terus dilanjutkan ke vaksin kedua. Cuma kan vaksin kedua itu kan kalau waktunya kan 14 hari dari tanggal 14 28 saya masih diisolasi mandiri di rumah. Ya nanti saya melihat nanti kalau nanti saya sudah keluar, kalau masih diperbolehkan itu kan waktunya kan yang vaksin tahap kedua itu kan antara tanggal 28 mungkin sampai tanggal 14 bulan awal minggu pertama atau minggu kedua di bulan Februari. Kami berupaya untuk bisa dituntaskan 2 kali. Saya kira nanti dengan 2 kali itu kan pertanyaan berikutnya betul-betul vaksin itu sudah bisa berjalan di tubuh kami, sudah bisa memberikan kekebalan atau munculnya imun di tubuh saya. Kalau hanya sekali nanti bagaimana? Ini kan ya justru nanti saya tanyakan pada para ahlinya. Ya, nanti mungkin Bu Dokter bisa menjawab itu. Tapi Pak Sri, sebelum ke lain, Pak Sri, tadi ada beberapa pertanyaan juga dari Pak Sekda mengemukakan kaitannya dengan PPKM yang ternyata ketika diberlakukan akhlak itu banyak juga yang mengatakan kalau ini akan sangat tertekan adalah dari sisi ekonomi gitu. Jadi menurut Pak Bupati gitu, bagaimana di Sleman kaitannya dengan PPKM ini kalau diberlanjutkan atau mungkin ada sistem tersendiri, mungkin Pak Bupati punya usulan. Ya, jadi PPKN itu adalah memang tujuannya adalah kita pembatasan. Ketika memang saya sadari di Kabupaten Sleman ini dalam beberapa minggu terakhir ini kan peningkatan penambahan dari yang positif itu kan banyak, bisa 100, bisa 100 lebih, bisa kurang dari 100 tapi masih mendekati angka itu sehingga kami sih kalau memang nanti akan diperpanjang PPKN ini ya kami setuju saja. Dan selama ini kan memang aktivitas masyarakat kan seperti normal kan begitu. Aktivitas masyarakat seperti normal dan mereka sebagian besar mereka sudah dalam tanda petik agak lupa kalau kita itu masih di kanan kiri kita itu masih tersebar COVID-19. Sehingga kami dalam waktu kurun dari tanggal 11 sampai tadi malam itu tanggal 21 kami terus mendorong semua aparat baik TNI, Polri, kemudian Pol PP, kita muter di wilayah-wilayah yang mereka masih buka warung lebih dari jam 7, mereka masih kerumunan. Di sana sebagian juga masyarakat itu di kedai kopi atau di warung-warung bakso, mereka lengah. Begitu. Ketika mereka lengah, tidak menyediakan hand sanitizer, tidak menyediakan cuci tangan, kemudian di situ ada sebagian tidak pakai masker. Nah inilah mungkin nanti akan terjadi penyebaran yang lebih masif, begitu. Ya, Pak Bupati. Baik itu, nanti juga kita mengharap masukan-masukan dari para pelaku ekonomi. Saya lihat hadir adalah ketua dari PPPI, catering dari bisnis boga. Ibu sendiri saya lihat ada juga di layar ini, nanti mungkin kita minta masukannya kaitan dengan ini. Nah, Pupung masih ada Dokter Desinta. Tadi pertanyaan Bapak Bupati bagaimana tentang kaitannya dengan vaksin tadi? Silakan Bu Dokter Desinta. Ya, sebetulnya kalau vaksin COVID Sinovac yang ini sekarang ada, itu kan vaksin mati ya. Jadi kalau untuk diberikan pasca COVID sih sebetulnya enggak apa-apa, hanya akan menambah antibodi. Tapi memang, ya karena tadi saya sudah jelaskan, pada orang yang sedang kena COVID, sebetulnya tubuhnya akan membentuk antibodi juga. Jadi memang untuk saat ini, prioritas pemberian vaksinasi itu diprioritaskan bagi mereka yang belum memiliki kekebalan. Artinya belum pernah kena SARS-CoV gitu ya, jadi belum ada kekebalan antibodi dalam tubuhnya, itu yang diprioritaskan untuk diberikan vaksinasi.
Nah, kalau tadi kasusnya sekarang kan baru terkena, berarti hitung-hitungannya 14 hari sejak tanggal 14 harusnya tanggal 28 divaksin lagi. Kelihatannya belum bisa karena kan tubuh saat ini sedang melawan COVID-nya itu sendiri karena sedang kena COVID ya Pak ya. Jadi memang harus menunggu dulu sampai kondisi COVID-nya selesai. Sudah tertangani, tubuh sudah bisa mengatasi infeksi yang sekarang. Nah, dari situ sebetulnya paling ideal kita mengecek namanya titer antibodi. Kalau sudah terbentuk sebetulnya tidak perlu divaksin nggak apa-apa, tapi kalau mau divaksin juga nggak masalah, tidak akan membahayakan. Nah, pemberian vaksinasi itu bisa hari ke-0 dan hari ke-14 atau hari ke-0 dan hari ke-28. Yang sekarang disarankan oleh pemerintah atau diminta pemerintah itu yang hari ke-0 dan hari ke-14. Jadi tujuannya adalah agar terbentuk antibodinya secara cepat. Karena saat ini kan Indonesia angkanya sedang tinggi. Jadi memang kita diharapkan membentuk antibodinya secara cepat. Makanya yang dipilih adalah hari ke-0 sampai dan hari ke-14 gitu. Ya, dokter. Ini mungkin saya bisa nambah pertanyaan, Pak. Oh iya, moga Pak. Jadi begini, Bu Dokter. Ketika kami nanti untuk bisa vaksin yang kedua atau tidak vaksin kedua, ini sebetulnya nanti bisa kalau kita nanti ikut vaksin kedua mungkin hari ke-28 ya, atau hari yang ke-25 begitu. Itu kira-kira nambah imun apa hanya tetap stagnan, tidak ada penambahan? Harusnya secara teori menambah imun. Iya. Iya, karena ini merangsang antibodi. Kalau secara teori menambah imun kan saya mesti berupaya untuk nanti sekalian disertakan dua kali begitu, Bu Dokter. Iya, boleh. Sebetulnya bukan merupakan kontraindikasi murni, tapi memang pada saat ini kenapa yang dieksklusi itu yang sudah pernah kena COVID atau yang pernah terbukti COVID dari hasil pemeriksaannya PCR apa swab itu dieksklusi, artinya tidak divaksin, itu atas dasar satu sudah terbentuk antibodi di dalam tubuhnya, jadi memang bukan prioritas. Jadi kalau memang mau divaksin lagi nggak apa-apa karena ini vaksin mati, jadi sebetulnya tidak akan menambah, nggak ada resiko kecuali akan menambah antibodi aja. Iya. Ya artinya kan bisa menambah antibodi, menambah kekuatan istilahnya gitu. Nggih. Buat aja Pak Sri biar tambah strong. Betul Pak Sekda. Nggih. Ya, bagaimana Pak Sekda? Ya, jadi saya kira juga laporan dari petugas vaksinasi sekarang ini memang ada beberapa yang masih pending, jadi kurang lebih sekitar 500-an, tapi untuk Sleman dan kota Yogyakarta sudah bisa dilaksanakan vaksinasi ini dengan merata. Nanti kita tinggal tunggu beberapa kawan yang masih pending karena beberapa hal saja saya kira. Lalu perlu saya sampaikan juga, mungkin nanti menjadi banyak pertanyaan orang Pak Okto terkait dengan ketersediaan bed ini. Saya dapat informasi ini dari teman-teman di rumah sakit. Jadi tapi saya masih punya catatannya itu Kamis, yang sering ini yang jadi Kamis sore ya. Karena yang hari ini kan jam 4 baru keluar lagi ya. Ini kami dari Dinas Kesehatan bersama dengan rumah sakit sedang mencoba untuk bisa menyajikan laporan itu paling tidak satu hari itu 3 kali. Kemarin kan jam 4 kita umumkan masih ada sisa tempat tidur kritikal itu 22 misalnya. Tapi dalam waktu 1 jam, 2 jam sudah habis lagi. Sehingga waktu hari Minggu ya Pak Sri kita rapat. Iya, betul. Itu banyak masyarakat yang komplain, ini gimana ini informasinya. Nah kemudian kami di DIY nanti akan membuat satu laporan sendiri, tidak seperti biasanya, nanti kita akan laporkan 3 kali dalam waktu 1 hari supaya masyarakat itu tahu di mana harus memeriksakan diri pada saat memang ada gejala-gejala. Nah, yang masih juga kita harapkan sebetulnya ada beberapa rumah sakit kita itu yang menerima pasien yang sebetulnya ringan. Nah, harapan kita yang pasien ringan itu jangan di rumah sakit karena itu tempatnya yang sedang dan berat gitu. Mungkin Bu Desinta nanti bisa
menyampaikan mana yang berat, mana yang ringan, supaya yang ringan itu seperti Pak Srini. Pak Srini mungkin sekarang Saya rasanya nyontoni Pak Sekda. Saya nyontoni. Nah, iya, isolasi di rumah gitu. Jadi tidak mengganggu untuk keperluan bed-bed rumah sakit bagi mereka yang sedang dan berat. Kalau memang di rumah tidak memungkinkan punya ruangan tersendiri, silakan itu di shelter. Kita juga himbau nanti mungkin Pak Sri juga sudah menghimbau ke lurah-lurah ya, kalau yang punya tempat yang kira-kira bisa disumbangkan bagi masyarakat yang OTG gitu ya, itu silakan bisa disediakan di kelurahan-kelurahan. Jadi tentang ketersediaan bed memang sulit bagi kita untuk bisa, banyak yang menyampaikan ke kami itu ya, saya ke Pak Sri itu mau bikin rumah sakit seperti Wisma Atlet gitu. Nah, nggak ada nakesnya. Nanti yang ditugaskan di sana bukan dokter-dokter kayak Bu Sita, tapi dokter Andes seperti saya kan jadi nggak sembuh juga gitu. Nah ini yang kesulitan kita itu. Tapi kalau memang ada nakes yang bisa kita tugaskan, saya kira itu alternatif yang cukup bagus. Tinggal kita tambah peralatan dan tempat, kemudian ada dokter dan tenaga kesehatan yang lain, itu memungkinkan. Tapi kalau saat ini, kemarin perlu saya sampaikan, kita itu sudah minta ke Jakarta 200 nakes, disanggupi. Tapi kemudian 2 minggu berikutnya diberitahu, di pusat nggak ada yang daftar, gitu, nggak ada yang daftar. Lalu kami buka sendiri di daerah, ada yang mendaftar 60, yang memenuhi syarat 30. Setelah kita tugaskan ada 4 yang mundur karena nggak boleh sama orang tua. Jadi cuma 24. Nah, 24 kita bisa buka 100 bed, lumayan itu. Itu Pak Oto. Ya, menarik nih, ternyata juga hati-hati. Jadi masyarakat ini tetap prokes ketat karena rumah sakit juga tadi bednya sudah sangat berkurang jauh. Di Jakarta tuh bahkan sangat minim, sekarang sudah nggak ada. Kemudian di nakes juga sekarang ini juga DIY sedang mengadakan seleksi seleksi tenaga kesehatan ya Pak Sekda, Ya, itu sehingga dan Pak, kecuali yang kami selenggarakan ini rumah sakit juga melakukan rekrut secara mandiri. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 5. Saya kira itu bisa membantu. Dan ada ide yang mungkin nanti bisa dikuatkan oleh Bu Desinta ini ya. Dan siapa yang dokter di sini yang rawuh gitu ya. Mungkin Pak Tri Wijaya nanti bisa sampaikan. Ada ide dokter-dokter yang belum lulus, perawat-perawat yang belum lulus itu boleh nggak kita rekrut untuk ditugaskan di perawatan COVID. Itu mungkin para dokter yang bisa memberikan rekomendasi. Kalau kami kan, wah nanti ini resiko kan gitu. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Sekda. Jadi ini kebetulan juga ada pertanyaan dari Pak Dr. Tri dari Satgas COVID di Jogja. Kemudian dari DIY, kemudian ada juga ini yang sudah resen diangkat tangan adalah Ibu Sari Dewi yang mungkin dari sisi pengusaha di Sleman ini. Nah, saya menyapa dulu Dr. Tri. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Sekda tadi, monggo. Gitu. Ya, untuk kaitannya untuk pengerahan SDM tenaga kesehatan itu kemarin Kemenkes melalui Menteri Kesehatan yang baru itu sudah memberi lampu hijau bagi tenaga kesehatan yang fresh graduate. Itu sudah ada lampunya, tinggal nunggu peraturannya yang memayungi itu. Jadi sudah ada lampu hijau Pak Sekda. Jadi nanti kita akan kita akan menanyakan untuk aturan itu sehingga kita bisa mobilisasi mereka. Memang kemarin waktu awal pertama kali itu IDI dimintai tolong sama dinas untuk menata ulang waktu pembukaan bangsal baru di RSA. Kemudian kita sudah hitung, kita punya relawan dokter Bapak, cuma yang belum gatuk itu anggarannya Pak. Nah itu sehingga kita juga belum bisa mengeksekusi. Memang nanti kalau itu diperlukan, nanti kita bisa bekerja sama dengan organisasi profesi kesehatan seluruh DIY untuk memobilisasi anggota masing-masing untuk membuka
membuat mereka itu direkrut menjadi tenaga kesehatan untuk membantu menekan pandemi COVID yang sekarang ini benjakannya cukup luar biasa, terutama di DIY itu. Begitu Pak Sekda. Jauh Pak, saya ada tambahan pertanyaan. Yang disebut dengan fresh graduate itu yang sudah lulus atau masih belajar tapi sudah tahun-tahun akhir, dokter? Ya, memang kalau yang dianjurkan oleh Kemenkes itu yang sudah lulus baru ya itu, jadi ilmunya sudah integral. Kalau yang masih semester akhir kan belum fresh ya, belum gatuk gitu loh. Jadi nanti kita di lapangan harus mengolah juga. Kalau masih fresh graduate nanti kita olah itu kita kondisikan, kita sedikit latih untuk penanganan COVID, baik itu di bangsal, di shelter dan sebagainya itu, Pak. Ya, terima kasih kembali Pak Okto. Baik, Pak Sekda, kemudian Pak Tri. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Tri sebelum ini? Ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Sari Dewi, kemudian Pak Doni. Saya kira sudah cukup Pak Okto, sudah cukup. Bagaimana Pak? Udah cukup ya dari saya. Oh ya, J. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan tuh Pak Asmi juga nih. Ya, Ibu Sari Dewi, Mbak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Sri Purnomo, Bapak Sekda, Pak Okto, dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, sore ini kami yang kebetulan tanggal 19 hari Selasa, kami kebetulan bertugas melayani Bapak Sri Purnomo dan Ngarso Dalem dan Kementerian di acara pemasangan patok dipusatkan di SMP 2 Tempel. Nah, hari ini kami segenap karyawan yang bertugas melakukan rapid test. Kemudian nanti yang ingin kami tanyakan kepada dokter, seandainya dari hasil rapid test karyawan kami nanti reaktif, kemudian tidak menunjukkan tanda-tanda seperti yang disampaikan Bapak Sri Purnomo tadi, apa sebaiknya yang kami lakukan? Apakah kami agar segera tes berkelanjutan, atau kalau tidak ada tanda-tanda kami hanya cukup isolasi mandiri. Kemudian kalau hanya reaktif, tes mandiri, isolasi mandiri, apa langkah-langkah yang harus kami lakukan? Itu Nyun Sewu, mohon jawabannya dari Dr. Dista tadi. Kemudian yang kedua, Pak Sri, kami ini sebagai pelaku UMKM, saya sangat saat ini menanggung beban yang berat karena setelah kami dinobatkan sebagai juara 1 nasional bidang lokasi produksi yang terbaik, yang terbersih, yang mengikuti protokol kesehatan, mempunyai beban berat. Karena saat ini sebenarnya kami kalau boleh dikatakan itu menjalankan prokes tingkat tinggi. Dimulai dari masuk pagi, itu lingkungan kami setiap hari sejak kasus COVID ini hampir sudah 1 tahun. Kami selalu melakukan lingkungan kami disemprot dengan disinfektan. Jadi pagi sebelum kantor dibuka, kemudian sore sebelum kantor ditutup. Kemudian karyawan kami juga kami lakukan prokes, kalau boleh saya katakan juga tingkat tinggi, kelengkapannya, pergantian kostumnya, dan lain-lainnya. Sehingga kami berharap, karena kami sudah 1 tahun ini cukup prihatin Pak Sri, mungkin juga bisa didengarkan Pak Sekda, karena bidang kami bidang kuliner, bidang hajat menghadapi orang banyak gitu, nggih. Tapi kami memang menyadari bahwa kegiatan ini memang harus bersinergi antara kesehatan dan perputaran ekonomi. Namun demikian kami berharap nanti pelaku-pelaku UKM ini agar lebih aman, yang tentunya yang berhubungan dengan orang banyak juga agar segera bisa mendapatkan vaksin, karena ternyata vaksin pun masih bisa saya masih bisa tertular COVID ini. Itu Bapak Sekda, Bapak Bupati, harapan kami usaha kami bisa tetap berjalan, tetapi kami juga tetap sehat. Itu saja Pak Okto.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ibu Sari Dewi ini adalah Ketua Perkumpulan Pengusaha Jasa Boga yang kebetulan pada saat tadi beliau yang menyediakan untuk konsumsinya ini. Ada pertanyaan yang menarik nih untuk Ibu Dr. Desinta, mungkin juga Dr. Tri, dan juga untuk Bapak Bupati gitu. Jadi ini tapi ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak kita jawab dulu ya supaya nanti nggak penasaran. Nanti masih ada waktu untuk Mas Doni saya kira dan Ibu Tanti Nayono. Monggo Ibu Desinta, Dr. Desinta bisa menjawab tadi apakah harus dilakukan ya. oleh karyawan-karyawannya juga. Monggo. Ya, jadi nanti kan melakukan swab pastinya nih ya untuk melihat apakah karena sebetulnya kita harus lihat dulu ini ada kontak erat atau tidak. Jadi kalau iya dilakukan tes. Nah kalau misalnya tesnya hasilnya reaktif, maka yang disarankan adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri kalau nggak ada gejala atau gejalanya ringan bisa dilakukan di rumah saja seperti tadi yang disampaikan Bapak Sekda. Jadi nggak perlu di rumah sakit. Nah setelah itu biasanya isolasi mandiri kita lakukan sekitar 10-14 hari. Nah kemudian kalau nggak ada gejala, untuk memastikan tidak ada gejala bisa dilakukan tes ulang. Kalau negatif ya sudah alhamdulillah. Nah itu jadi memang yang kita harapkan memang kalau untuk gejala-gejala ringan atau tanpa gejala memang sebaiknya dilakukan isolasinya di rumah. Jadi beban rumah sakit tidak terlalu penuh gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Tri. Iya, monggo Dr. Tri silakan. Dr. Tri. Ya, terima kasih. Ya memang betul karena memang anjuran pedoman kelima untuk penanggulangan COVID itu sekarang adalah prioritasnya adalah peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat ya seperti yang diingatkan kayak Pak Sekda itu buka shelter-shelter di mana itu di desa-desa atau di pedukuhan itu silahkan dibuka, nanti akan disupervisi oleh ditanggung untuk dokternya nanti akan oleh puskesmas tempat. Jadi itu satu seperti itu. Jadi yang tadi yang tidak bergejala biasa-biasa saja ya isolasi mandiri di rumah, namanya jogo tonggo. Jadi semua supply kebutuhannya itu akan ditanggung oleh masyarakat sekitarnya. Itu sudah dilakukan di beberapa daerah, di Bantul juga sudah mulai ada dan sudah mulai di beberapa sudah dibuat shelter-shelter di desa-desa itu dikoordinasikan dengan kecamatan. Jadi itu yang paling utama. Kemudian untuk yang rapid antigennya itu positif tapi tidak ada gejala ya tentu isolasi. Kalau ada gejala silahkan lapor ke puskesmas. Jadi semua ini dikembalikan ke puskesmas yang penanggung jawab daerah untuk kesehatan tentang COVID itu. Jangan langsung ke mana-mana sehingga nanti puskesmas nggak punya database-nya, nggak bisa membantu ke shelter atau ke rumah sakit yang tidak rujukan. Kalau rujukan kan sedang keberat, yang ke rumah sakit yang rumah sakit non rujukan ataupun ke rumah sakit lapangan seperti Bantul itu bisa dilakukan. Jadi karena memang masyarakat itu masih ketakutan nanti menular dan sebagainya. Kalau isolasi mandiri selama 10 hari itu tujuannya adalah untuk menekan angka penularannya. Jadi kalau itu sudah 10 hari, ya udah insya Allah kecil kemungkinan untuk menularkan terhadap saudara atau tetangganya dan sebagainya. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat setempat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tri. Ini Pak Bupati pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Ini Bu Sari Dewi, kebetulan tempatnya tetangga dari rumah dinas ya, Mas. Oke. Jadi begini, kami prinsipnya PKPM ini adalah untuk pembatasan kegiatan skala masyarakat ini. Kami mengikuti dari arahan, tentu saja kami derek dawuh Bapak Gubernur selaku dengan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana ketika nanti memang masih akan diperpanjang, sebetulnya dalam hati kami juga sedih. Ini yang namanya PKPM itu kemarin kan setiap kegiatan hanya berakhir pada jam 19 malam. Artinya apa? Orang-orang yang biasa jualan di malam hari semuanya tutup. Mereka hampir bisa dikatakan yang selama ini ngais rezeki lewat jualan makanan, gudeg, bakmi semuanya mereka tutup karena jam 7 sudah harus tutup. Berarti kan mereka praktis tidak buka sama sekali. Ini sudah nanti sampai tanggal 25 itu sudah 14 hari. Kalau ditambah lagi berarti nanti akan 28 hari.
Dan juga termasuk di dalamnya, di dalam PKPM aturan-aturan kita ketika ada orang punya gawe tidak boleh makan di situ, seperti kemarin yang hari Selasa itu yang disaksikan oleh Catering Sari Dewi itu seperti itu. Jadi ya semuanya kita sedih. Ketika nanti memang diputuskan untuk tidak diperpanjang, kami pun siap nanti untuk mengamankan aturan itu, tapi protokol kesehatan akan kita ketati di masyarakat. Jadi prinsipnya, monggo ketika nanti akan diperpanjang, kami sangat memahami, kami akan menerapkan aturan itu bersama TNI Polri dan juga satuan kami yang dari Satpol PP. Dan nanti ketika memang tidak diperpanjang, kami pun juga memberikan kepada masyarakat, tetapi jangan sampai masyarakat merasa bebas, tapi protokol kesehatan harus dipegang teguh. Saya kira demikian, Pak Otto. Ya, demikian tadi penjelasan dari Bapak Bupati, dan memang nanti kalau terakhir nanti sampai 8 Februari kalau tidak keliru, dan itu kalau tadi semula jam 7, kemungkinan akan ditambah 1 jam lagi menjadi jam 8. Baik, ini pertanyaan berikutnya untuk dari... Okto, maaf Pak Okto. Ya, apakah kami, karyawan kami ini cukup resah juga kata bersinggungan langsung dengan Pak Sri, melayani secara langsung catering unjukan dan sebagainya kemarin. Jadi apakah nanti kalau kami hasil rapid test ini reaktif positif, kami perlu lapor nggak ke Dinas Kesehatan atau cukup langsung isolasi mandiri? Saya kira bisa saya jawab ya Pak Otto ya. Jadi tadi ya sudah disampaikan Pak Dokter juga, ketika nanti sudah rapid test dengan antigen, itu kalau dikatakan antigen itu bisa reaktif, bisa namanya positif, itu sudah bisa dikatakan 90% lebih itu nanti memang positif. Ya, sebaiknya itu nanti langsung isolasi mandiri, memang kalau tanpa gejala. Sebab saya ini, saya merasa tidak sakit, ya saya isolasi mandiri di rumah aja, biar nanti rumah sakit dipakai orang yang punya gejala, mereka yang punya sakit lagi gitu. Nah, ini otomatis kalau nanti sudah ada orang yang di rapid antigen itu hasilnya positif atau reaktif, itu biasanya langsung puskesmas yang bersangkutan sudah akan connect, nanti akan menelusuri. Nanti akan ditelusuri, akan di-tracing, nanti siapa dia, keluarganya bagaimana, kemudian keluarganya nanti akan juga akan di rapid, kemudian juga siapa yang sudah ketemu, ini akan terus berjalan begitu. Di Sleman ini berjalan terus. Ya, saya kira itu Bu Dewi gitu, dari kaitannya dengan ini nanti puskesmas akan menelusuri itu. Jadi demikian Bu Dewi, apa sudah masih ada? Terima kasih Pak, cukup Pak. Oh, cukup ya. Mudah-mudahan semuanya nggak masalah itu Bu Dewi gitu. Baik gitu, sekarang Mas Doni, ada Mas Doni Megananda dari Asosiasi Museum Kampus DIY. Monggo silakan Mas Doni. Terima kasih atas waktunya Pak Okto yang kami hormati di sini. Semoga sehat selalu Pak Bupati Sleman dan juga Pak Baskoro Aji Sekda DIY. Mungkin yang saya tanyakan mungkin malah sekarang Nyun Sewu ke Pak Sekda dulu ya. Yang pertama, untuk 2021 ini kami punya banyak pertanyaan dari teman-teman museum maupun lokasi wisata ya. Perencanaan untuk 2021 ini sebetulnya program nanti untuk DIY bagaimana ya? Apakah kami harus menyelenggarakan semua acara maupun kegiatan kami dalam daring atau misalnya dalam tetap harus online dan separuh tutup gitu ya. Jadi mungkin kalau seperti yang diketahui sekarang ini mungkin Pak Bupati Sleman juga Preso juga, misalnya kayak Prambanan itu buka, tetapi pengunjung hanya bisa masuk sampai di area tertentu saja, tidak bisa masuk ke dalam atau naik ke candinya begitu, seperti itu. Boko juga demikian, hanya ada area tertentu yang bisa dibuka, tetapi pengunjung tetap tidak boleh masuk begitu, seperti itu. Atau memang perencanaan beberapa bulan ke depan ini seperti apa begitu penganggarannya. Hal ini berkaitan juga karena kami tadi juga barusan rapat juga untuk peringatan 50 tahun Barahmus DIY Pak Okto ini ya. Kami masih agak bingung karena nanti peringatannya itu penyelenggaraannya harus full daring atau bagaimana begitu untuk yang diizinkan oleh Pemda DIY begitu, seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya kira pertanyaan tadi nyambung dengan yang ini nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Bupati atau mungkin oleh Pak Sekda juga.
Berarti kira-kira kalau untuk